fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal. Dalam banyak hadis tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan, setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tak termakan fitnahnya. Dari Hisham bin Amir al-Anshori dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, di antara penciptaan Adam sampai terjadinya hari kiamat tiada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dengan fitnahnya yang begitu dahsyat, lalu siapa sajakah yang akan menjadi para pengikut Dajjal? Dalam buku Al-Mawsu'ah fi Al-Fitan wa Al-Malahim wa Asyrati As-Sa'ah, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad berdasarkan Nash, disebutkan bahwa ada 7 golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang memakai baju tebal berjahit. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Terlebih Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang singkat, kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa kaum Yahudi yang akan menjadi pengikut Dajjal di garis depan. Penyebutan orang Yahudi dikaitkan dengan Dajjal sangatlah menarik, bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman, bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Kedua, kelompok-kelompok menyimpang dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Rasulullah bersabda, akan muncul pada akhir zaman nanti suatu kaum yang seolah-olah ini berasal dari mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi bacaannya itu tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat menuju sasarannya. Dari hadits tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Dari Hudzaifah, Rasulullah bersabda, setiap umat memiliki kaum penyembah api Majusi, dan kaum Majusi umat ini adalah orang-orang yang mengatakan, tidak ada takdir. Barang siapa yang mati di antara mereka maka janganlah kalian menghadiri pemakaman jenazahnya. Barang siapa yang sakit di antara mereka maka janganlah kalian menjenguknya. Mereka itu golongan Dajjal. Allah pasti akan mempertemukan mereka dengan Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, golongan yang menjadi pengikut Dajjal adalah perempuan. Rasulullah bersabda, Dajjal tinggal di tanah berair di Marikonah, maka kebanyakan orang yang keluar mengikutinya itu dari kalangan kaum wanita, sampai-sampai seorang pria pulang untuk menemui istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan bibinya, kemudian dia mengikat mereka kuat-kuat karena khawatir kalau-kalau para perempuan tersebut pergi mengikuti Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia, sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Kelima, golongan pengikut Dajjal adalah setan. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata, sesungguhnya di lautan itu ada setan-setan yang dipenjara, yang mengikatnya adalah Sulaiman, hampir saja mereka bisa keluar, lantas mereka membacakan suatu bacaan kepada kalian manusia, hadis riwayat Muslim. Dalam bukunya, Ahmad Al-Mubayyad menjelaskan bahwa setan-setan akan dibebaskan dari penjara tersebut untuk menebar fitnah bersama Dajjal di berbagai penjuru negeri yang akan dimasuki oleh Dajjal. Keenam, golongan pengikut Dajjal adalah tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Ketujuh, golongan pengikut Dajjal adalah pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar Al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Termaktub dalam satu atsar pada kitab Al-Fitan, dari Ubaid bin Umar Al-Laitsi, dia berkata, Dajjal muncul lalu orang-orang mengikutinya. Mereka berkata,
Kami bersaksi bahwa Dajjal itu kafir, akan tetapi kami mengikutinya hanyalah agar kami bisa makan dari makanannya dan kami bisa menggembalakan ternak di pepohonan yang berdaun lebat. Ketika kemurkaan Allah turun, maka kemurkaan itu juga menimpa mereka semuanya. Wallahu alam.